Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Ramadan, NIM 18109530. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai multiplexing dan multiple access. Pertama itu multiplexing. Multiplexing adalah sebuah teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada satu kanal transmisi, di mana perangkat yang melakukan multiplexing disebut dengan multiplexer atau juga disebut dengan istilah MUX. Dan untuk di sisi penerima, semua sinyal-sinyal ini akan kembali dipisahkan sesuai dengan tujuan masing-masing. Di sini disebut dengan demultiplexing. Receiver dan perangkat yang melakukan demultiplexing ini disebut dengan demultiplexer atau disebut juga dengan istilah demux. Oke, kita lanjut ke fungsi dari multiplexing. Pertama itu meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth atau kapasitas saluran transmisi dengan cara berbagi akses bersama. Dan untuk menghemat jumlah saluran fisik seperti kabel, pemancar dan penerima, dan seperti kabel optik. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis dari multiplexing. Multiplexing ini dibagi menjadi 4 jenis. Pertama itu FDM atau Frequency Division Multiplexing. Kedua ada TDM, Time Division Multiplexing. Ketiga ada WDM, Wavelength Division Multiplexing. Dan terakhir ada CDM, Code Division Multiplexing. Oke, kita lanjut ke multiple access. Akses ganda atau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan multiple access. Sesuai dengan artinya, berarti satu server dapat diakses oleh banyak klien. Jadi teknik ini dapat memungkinkan beberapa pelanggan untuk mengakses satu server. Misalkan banyak pelanggan telepon seluler yang mengakses satu BTS, atau banyak stasiun bumi yang mengakses satu buah satelit, dan banyak lagi contoh lainnya. Ragam dari teknik ini dilandasi ide dasar yang sama dengan teknik multiplexing. Jadi multiple access ini bisa dikatakan sebagai aplikasi dari multiplexing itu sendiri. Oke, lanjut ke jenis dari multiple access. Pertama itu ada FDMA atau Frequency Division Multiple Access. Kedua ada TDMA, Time Division Multiple Access. Yang ketiga ada CDMA atau Code Division Multiple Access. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang FDM, TDM, dan CDM. Pertama kita mulai dari FDM atau Frequency Division Multiplexing. FDM ini adalah sebuah teknik untuk menggabungkan banyak saluran input menjadi satu saluran output berdasarkan frekuensi. Jadi total bandwidth dari saluran-saluran dibagi menjadi sub-sub saluran oleh frekuensi. Prinsip dari FDM adalah pembagian bandwidth saluran transmisi atas sejumlah kanal dengan lebar pita frekuensi yang sama ataupun berbeda, di mana masing-masing kanal dialokasikan ke pasangan entitas yang berkomunikasi. Jadi kita masuk ke keuntungan dan kerugian dari FDM. Pertama itu keuntungan. Pertama, FDM tidak sensitif terhadap perlambatan atau pergembangan keterlambatan, sehingga teknik persamaan saluran atau channel equalization yang diperlukan untuk sistem FDM tidak sekompleks seperti yang digunakan pada sistem TDM. Kemudian, FDM ini dapat bekerja untuk sinyal analog dan tidak membutuhkan koordinasi dinamis. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu adanya kebutuhan untuk memfilter bandpass yang harganya relatif mahal dan rumit untuk dibangun. Dan penguat tenaga atau power amplifiernya yang berada di transmitter yang digunakan yang memiliki relativitas non-linear. Dan evolusi non-linear ini akan mengarah kepada pembuatan komponen spektral out of band yang dapat mengganggu saluran FDM yang lain. Oke. Dengan kita lanjut ke TDM atau Time Division Multiplexing. TDM yaitu channel atau terminal pemakan bersama-sama kabel yang cepat dengan setiap channel membutuhkan waktu tertentu secara bergiliran atau disebut dengan round robin time slicing. TDM menerapkan prinsip penggiliran waktu pemakaian saluran transmisi dengan mengalokasikan satu slot waktu atau time slot bagi setiap pemakai saluran atau user. Artinya bandwidth yang ada dipisahkan menjadi channel-channel kecil baseband berdasarkan waktunya. Dan untuk TDM ini dibagi menjadi dua. Pertama itu Synchronous Time Division Multiplexing atau STDM, mana yaitu merupakan hubungan antara sisi pengirim dan sisi penerima dalam komunikasi data yang menerapkan teknik Synchronous TDM.
Kemudian yang kedua ada Asynchronous Time Division Multiplexing atau ATDM, yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan saluran dengan cara menghindari adanya slot waktu yang kosong, tidak adanya data atau tidak aktifnya pengguna pada saat sampling save input line. Maka pada Asynchronous ATDM ini proses sampling hanya dilakukan untuk input line aktif saja. Oke, lanjut ke keuntungan dan kekurangan dari TDM. Untuk untungnya sendiri yaitu yang pertama, sistem TDM tidak memerlukan filter yang mahal dan penggunaan filter lebih efektif, sehingga harga perawatannya pun lebih murah. Kedua, kabel yang mempunyai spesifikasi rendah masih dapat digunakan untuk sistem TDM ini, karena regenerative repeating-nya dapat menghilangkan pengaruh buruk dari noise, cacatan, dan crosstalk. Ketiga, perubahan level kanal hanya dipengaruhi oleh karakteristik peralatan sendiri, karena itu net loss circuit diberikan oleh sistem itu rendah. Untuk kekurangannya, pertama yaitu pemborosan bandwidth, kedua user telah memiliki slot waktu yang telah ditentukan sebelumnya, yang ketiga multipath distortion. Oke, lanjut ke CDM atau Code Division Multiplexing. CDM ini adalah teknik multiplexing dirancang untuk menanggulangi kelemahan yang dimiliki oleh teknik-teknik sebelumnya, yaitu pada TDM dan FDM. Dan untuk contoh pengaplikasiannya pada saat ini yaitu pada jaringan komunikasi seluler CDMA refleksi. Untuk prinsip kerja CDM yaitu satu, kepada setiap entitas pengguna diberikan satu kode unik dengan panjangnya 64 bit yang disebut dengan chip spreading code. Untuk pengiriman bit 1 digunakan representasi kode atau chip spreading code tersebut. Sedangkan untuk mengirim bit 0 yang digunakan adalah inverse dari kode tersebut. Pada saluran transmisi, kode unik yang dikirimkan oleh sejumlah pengguna akan ditransmisikan dalam bentuk hasil jumlah atau sum dari kode-kode tersebut. Dan di sisi penerima, sinyal hasil penyembelihan kode-kode itu akan dikalikan dengan kode unik dari si pengirim chip spreading code untuk diinterpretasikan. Jika jumlah hasil dari kalian itu mendekati nilai plus 64, itu berarti bit 1. Kita lanjut ke keuntungan dan kekurangan dari CDM. Untuk keuntungan sendiri yaitu pertama, efisiensi bandwidth, kedua tidak memerlukan koordinasi atau sinkronisasi, yang ketiga memiliki pertahanan yang baik terhadap berbagai macam gangguan. Dan untuk kekurangannya, yang pertama yaitu regenerasi sinyal lebih kompleks, dan yang kedua data pengguna itu lebih rendah. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf atas segala kekurangan kesalahannya, dan saya ucapkan terima kasih untuk segala perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.